Unit Malang BPK. Jadi pertama-tama saya ini cerita dulu beberapa 1 bulan yang lalu saya kebetulan ke Jakarta itu untuk mempresentasikan paper saya, riset saya di salah satu lembaga swasta. Dan saya merasa berhutang kepada jamaah Ma'iyah karena dalam riset saya itu saya menerangkan tentang teori kepemimpinan berdasarkan Pancasila. Dan itu saya dapat dari jamaah Ma'iyah. Jadi di situ para panelisnya itu orang profesor lulusan dari luar negeri dan lain-lain. Dan waktu saya ditanya, ini teorinya kok kamu dapat dari mana? Saya nggak jawab lengkap, Kak. Jadi saya jawabnya, oh ini teori kami. Cuma segitu. Padahal ada lagi, oh ini teori kami, jamaah Ma'iyah. Gitu. Tapi saya nggak katakan jamaah Ma'iyahnya. Kalau saya katakan malah ribet lagi. Jadi jamaah Ma'iyah itu apa? Oh no, jadi malah panjang ini. Mohon maaf, jadi saya tidak bisa menjawab dengan lengkap waktu itu. Dan yang ingin saya tanyakan, ini adalah kegelisahan kami semua yang mempunyai media sosial ya saya. Jadi akhir-akhir ini kan mungkin cara membunuh pemuda itu bukan hanya dari narkoba, tetapi cara membunuh pemuda itu adalah dari postingan sosial media. Jadi di situ adalah kita berperang ideologi. Banyak sekali ideologi pro kontra Ahok, pro kontra FPI, pro kontra Anies, yang ini sangat membingungkan. Nah, kita perlu belajar dari Cak Nun dan juga mungkin Mas Abrang yang sudah melewati beberapa periode, mulai dari Pak Soeharto, Habibie, Pak Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY dan sampai Jokowi. Dan yang ingin saya tanyakan, bagaimana sih kondisi mental dan psikis pemuda ketika ada pergantian setiap kepemimpinan? Apakah ini memang puncaknya sekarang ini sedang ada goncangan kepada pemuda sehingga nanti disiapkan oleh Allah untuk generasi yang Al-Maidah 54, ataukah ini sudah terjadi sebelum-sebelumnya? Jadi apakah sama, dan kondisi mentalnya pemuda itu dari dulu sampai sekarang itu seperti gimana? Mungkin nanti Cak Nun sama Mas Abrang bisa menjelaskan. Jadi cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak minta penjelasan sama siapa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Kiai, nama saya Ahmad Khairuddin Siddiq. Saya dari Jambi, Sumatera. Kebetulan sekarang kuliah di Unisma, minta pandangannya jenengan. Semoga diberi kelancaran dan keberkahan. Saya agak sebenarnya gimana ya Pak Kiai, mau curhat aja gitu. Saya ini agak gelisah sedikit melihat, ya bukannya gimana gitu, saya melihat kondisi negara sekarang gitu kan. Ya kebetulan aktif di sosmed Pak Kiai, jadi apa ya, tadi agak setuju sama Pak Jabir itu sekarang lagi mendem nasional kan. Nah, setuju. Nah, saya itu sering juga diskusi sama temen gitu Pak Kiai. Kadang kalau pakai jubah gitu, nah dibilang, woi Habib Rizik, takbir. Saya sendiri gimana ya? Jadi kok bisa segitu kan ya? Kok bisa segitunya benci sama beliau gitu kan? Nah, yang ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan di sini Pak Kiai, dan saya dibikin apa ya? Saya buat PR dari kemarin. Kemarin itu sempat mau bertanya sama Pak Kiai di acara di Universitas Brawijaya, namun waktu yang nggak memadai. Nah, alhamdulillah sekarang saya sempatkan hadir ke Jombang. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Pak Kiai. Pertama, saya pribadi menolak keras fanatisme Pak Kiai. Dan alhamdulillah
langsung saja saya mau bertanya Pak Kiai. Boleh atau tidak kita itu Bulat mempunyai sifat fanatik? Nah, jikalau boleh, dalam hal apa kita harus mempunyai jiwa fanatik gitu? Apa golongan, apa agama, apa gimana? Nah, untuk yang kedua, apa alasan fleksibel dalam perumusan NKRI, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika? Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanang Lolono Timur dari Gresik. Ini dari perwakilan Kamar Kedaton. Salam mateng Mahdun. Yang saya tanyakan yang agak menyimpang dari pertanyaan yang dari tadi, atau mungkin ya sekedar mungkin dianggap pertanyaan yang bisa. Mendem. Saya cuma mau bertanya. Mendem. Ngantuk mas ya bro. Mendem. Saya ngantuk. Mas kopi mas. Bagaimana saya mau menanam kluwe, Pak. Bagaimana caranya menanam kluwe? Masalahnya saya itu kalau menanam kluwe itu daunnya ada yang 4, ada yang 3, terus batangnya itu nggak bisa lurus, batangnya itu bengkok-bengkok. Peluh itu bang. Keluar itu kan sejarawan itu. Bulat itu loh sejarawan itu. Oh keluar. Yo itulah. Nah, saya sampai kecapean. Sing di tok begini di hitam ya. Makanya saya datang ke sini tuh mau minta air, Bang. Terima kasih ya. Oh, jadi guyu lah. Mau nanam kue kita jadi. Bawa air apa nanti? Bawa airnya bawa ya. Besok langsung juga nanam gitu ya. Oh ya, bismillah. Mendem nasional. Di Bami ada teman dari Jambi tadi. Berkali-kali dengan takbir. Kalau takbirnya kok cuma takbir udah gitu ya. Jadi ini tak lain ya. Saya tahu teman-teman di Jambi jangan kaget juga ini Jawa Timur ketemu dari Mas. Langsung respon. Mbak Nun yang diminta doan sana tak doakan gitu ya. Itu Jawa Timur gitu ya. Jadi jangan kaget kalau janjian Jawa Timur. Oke Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Iwan Syah dari Kalimantan Utara. Ini saya baru kenal Cak Nun ini sekitar 2 mingguan. Mendem nasional. Mendem nasional. Itu pun dari teman-teman yang saya lihat dari video Cak Nun itu yang luar biasa memang. Dan saya mau tanya ini tentang mencari jati diri Cak Nun. Ya, karena saya sudah betul mencari jati diri saya mau bertanya sama
Cak Nun tentang jati diri. Kita kasih close ya. Ya. Ini teman-teman ini ya. Alhamdulillah memang periode setahun terakhir ini pada bulan adalah anak-anak muda yang baru kena Cak Nun beberapa hari, maksudnya itu seminggu ya. Jadi banyak yang baru kena dan ini saya kira generasi yang luar biasa. Kemudian tinggal di mana Mas? Di sini di Pondok Kediri. Oh, ternyata di Pondok Kediri, tapi sehari dia aslinya dari Tarakan. Ini tadi dari Yunisma Malang, ini dari Malang juga ya. Ini itu, Gosrik. Dulu ya. Oke. Ya, sabar dulu, silakan. Dan saya merespon dulu sebelum prank. Oh, kering boleh. Garo. Yang pertanyaan pertama tadi tentang apakah anak muda di setiap pergantian kekuasaan. Sepemahaman saya ya, kondisi psikis yang labil, yang lonjak-lonjak itu bukan karena pergantian kepemimpinan, tapi karena memang masih remaja. Manusia membutuhkan itu ketika kecil, ketika remaja, ketika umur teens, belasan mungkin sampai yang adult sampai 25 gitu, hormonnya kan belum stabil, dan menurut saya itu sangat dibutuhkan oleh manusia untuk pertumbuhan dirinya. Dia jadi oversensitif terhadap informasi, belum bisa menimbang mana yang primer, mana yang sekunder, wani maju, wani nabrak, rakitan salah-salah. Nah, itu orang yang berani itu terutama karena orang yang nggak banyak tahu. Banyak pengalaman seperti wong mesti hati-hati banget. Wong karena orang ngerti tabrak. Dan itu yang memang dibutuhkan dalam pertumbuhan manusianya. Dia oversensitif terhadap informasi, memprosesnya, karena menurut setahu saya untuk sukses, katakanlah gampangnya, akhir kata kuncinya sukses ya. Sukses itu membutuhkan keputusan yang benar. Keputusan yang benar itu membutuhkan pengalaman. Pengalaman itu membutuhkan keputusan yang salah. Jadi ketika masih muda, nabrak keputusan salah, tidak pikir jebol salah ini dan seterusnya lah. Proses itu membuat kita menjadi punya banyak pengalaman dengan resiko yang kecil. Tanda petik ketika masih muda. Kalau masih muda, kuyuwi dasi bapak itu kan nggak pernah. Saya nggak pernah. Yang sama bapaknya mesti lah diantemi. Coba sekarang kalau udah gede itu mungkin dasi bapaknya jajan. Nggak perlu dicoba ya. Saya bisa membayangkan kan bahwa ketika masih kecil, ketika masih belum tahu, resikonya memang belum besar. Dan itu waktu yang sangat strategis untuk membuat kesalahan-kesalahan, karena kita bisa belajar banyak dengan resiko yang tidak terlalu besar. Masih ada yang jagain orang tua, masih banyak yang menasehati dan seterusnya. Selalu kan biasa dikatakan bahwa pemuda itu agent of change. Agent of change itu, jangan lupa change itu artinya dua. Change itu arti pertamanya adalah perubahan, arti keduanya adalah recehan. Betul, change itu perubahan atau jujur, susuk, kembalian receh gitu, agent of change. Nah, pertumbuhan dia bagaimana dia mengolah dirinya, belajar dari pengalamannya. Saya tak yang bukan itu tadi. Saya menawarkan metode bukan 5 pertanyaan dijawab satu persatu, tapi setiap pertanyaan dijawab oleh siapapun yang akan merespon. Saya akan lebih organize ya secara berpikir. Jadi sekarang yang soal psikologis itu saya mohon di kalendernya kalau ada respon.
Saya cuma pesan gini, saya mau mengalami sejak zaman Bung Karno, Pak Harto, Habibie, Gus Dur, Mega, SBY, terus sekarang. Ya Allah. Sebenarnya tidak terlalu banyak bedanya. Saya hanya gini loh, saya sama Anda itu, mohon Anda ketahui meskipun tidak penting-penting amat ya. Semua kalau ada pengajian, ada pesantren, ada umat berkumpul, semua itu kan biasanya yang terjadi adalah peristiwa rekrutmen. Jadi Anda jadi santri saya, Anda jadi umat saya, Anda jadi konstituen saya, Anda jadi voter saya, Anda menjadi orang yang mendukung saya. Anda saya mobilisasi. Nah, di Ma'iyah ini Anda, saya balik, Anda saya tidak ikat apapun. Saya tidak punya cita-cita mengenai diri saya. Cita-cita saya mengenai Anda. Jadi aku kepingin awakmu nemoni zaman opo wae. Zaman apa saja akan kamu alami. Kamu memiliki ketangguhan dan keseimbangan hidup. Itu menyangkut cara berpikir, menyangkut ketenangan hati, menyangkut ketersandaran secara rohani Anda kepada Allah, menyangkut manajemen, menyangkut tata mental dan semuanya. Nah, saya itu cita-cita saya itu dengan saya berbahagia ketemu anak-anak muda hampir tiap malam di berbagai daerah. Karena itu saya bahagia melihat masa depan. Karena saya mempercayakannya kepada Anda pada posisi di mana saya tidak mengikat Anda sama sekali. Artinya Anda merdeka dari saya merdeka dari Anda. Kalaupun kita bercinta itu karena benar-benar rindu, karena kita berada di ruang rindu yang sama. Kenapa saya tidak katakan ruang cinta? Tidak terus lanjut menirukan persis lagi. Oke, yang saya ingin Anda kita eksplorasi, kita ijtihadi dan asosiasikan, kita simulasi dari pertanyaan teman dari Tabet ini. Coba sekarang Anda daftari peristiwa di dunia, pengalaman Anda, pendapatan yang Anda dengar, yang Anda lihat, yang Anda alami, apapun saja. Apa kehidupan dalam konteks kecil, agak gede, kehidupan besar, bernegara, peradaban dunia, apapun saja. Tapi itu kan pasti ada urut-urutannya. Ada misalnya satu hal yang membuat Anda senang banget, sampai hampir tingkat bahagia. Berarti Anda juga setuju, karena Anda hasilnya Anda senang, Anda bahagia. Tapi nanti Anda akan mengalami sesuatu yang agak berada di bawahnya. Ya senang-senang aja, biasa-biasa aja, tidak bahagia amat ya. Yang penting saya tidak terlalu tidak setuju kepada hal itu. Tapi ya sudah tak bersyukur aja. Jadi ada gradasi yang itu, ada perundakan sing nomor loro ya. Nah yang di bawahnya apa teman sekalian? Tolong dicari. Yang di bawahnya lagi ada yang lebih detail, tapi mungkin gini. Yang ketiga, us babah, iko ya babah, gak iko ya babah. Kalau dalam Islam kan ada 5 dimensi. Wajib, sunat, wajib itu pokoknya harus itu, dan kalau itu terjadi saya senang dengan luar biasa. Kalau sunat, ya kalau bisa itu, kalau bisa begitu. Kalau enggak ya sudah, saya tak kuat-kuat tapi ya sudah gitu. Ya sunat. Kalau mubah kan, ya bapak ngono ya bapak, gak ya bapak. Itu kalau sunat. Kalau mubah. Kalau makruh ini kalau pakai matriks Islam ya, matriks syariat hukum Islam. Kalau yang makruh adalah ya ojo ikut arek masuk biar ngulang doa kayak subuh-subuh saya. Tidak, aku gak tepat. Arif yoga, negarawan yo aduh, utang aja kalian. Saya itu makruh gitu ya. Tapi makruh ini tidak sampai Anda ke pati-pati moh-moh ya, enggak. Oh, Anda juga tidak berpengaruh juga bagi negara dan bagi Anda timbal balik. Konstitusi juga setuju ya, pusing badi, pusing kedatian yang gitu. Nah yang nomor 5 adalah yang haram, yang Anda moh-moh, bahkan haramnya ada gradasinya juga. Mungkin bukan hanya nggak setuju, bukan Anda hanya frustrasi, tapi sampai jembek itu. Jembek itu apa bahasa Indonesia?
Terus pokoknya jomblo wis gak juga gitu ya sampai tingkat itu. Nah, saya cuma ingin mengingatkan Anda aja bahwa Anda harus selalu siap mengalami satu di antara 5 dengan berbagai variabelnya. Jadi tidak penting lagi dunia ini. Yang penting adalah kesiapan Anda bagaimana. Begitulah Anda kepada negara, begitulah Anda kepada keadaan masyarakat, begitu pula Anda kepada makanan. Anda jangan hanya siap makan yang Anda sukai dan Anda senang kalau memakannya. Anda harus siap dengan prinsip puasa, bahwa ada saat-saat di mana Anda tidak bisa mendapatkan atau mengkonsumsi sesuatu yang Anda sukai. Anda harus siap untuk menjadi atau mengenyam sesuatu yang Anda tidak suka. Makanya latihan thariqah dan prinsip puasa itu juga sangat penting. Puasa itu bukan hanya satu di antara rukun Islam, bukan hanya cara kita menyembah Allah. Puasa itu adalah ilmu kehidupan, puasa itu adalah terminologi, puasa itu ideologi juga. Puasa itu bahkan manajemen kesehatan, manajemen mental, manajemen rohani. Misalnya selesai Ramadan Anda masih tetap puasa tapi dalam bentuk yang berbeda. Misalnya aku gak seneng kuliah jane aku punya bergaya tapi yo sama ibuku sama bapakku. Ya wis aku tak sekolah, masih gak seneng tak lakonane, itu puasa. Utawa aku jadi suwen lek apa jenenge sate kupang suwen. Cuman gak lah timbangane kok ngene aku gak mengerti. Anda melakukan yang Anda sukai, yang melakukan yang tidak Anda sukai itu puasa. Atau Anda tidak melakukan yang Anda sukai itu puasa. Dengan tingkat yang bermacam-macam. Sampai nanti Anda berani tidak korupsi, senikmat apapun dapat duit yang gratis seperti itu, tapi Anda tidak mau melakukannya karena Anda sudah terlatih menjadi manusia puasa. Ya, ini. Jadi, jangan terlalu mengabdikan dirimu kepada yang di luar. Karena Tuhan nanti akan yang ditagih itu dirimu. Kan begitu. Jadi saya itu bangun sampean masing-masing. Setelah itu bebaslah, merdekalah, seperti burung-burung terbang di angkasa. Tanpa terikat kepada saya dan tidak harus menyebut teori Pancasila itu dari mana, apalagi menyebut saya, tidak apa-apa. Saya itu oyot, ibarat bibitan. Saya itu oyot, jadi oyot itu nggak ketor. Masuk orang oyot nyerokok. Makanya saya juga ya oyot ya saya akal. Yang kelihatan adalah batangnya, terutama kemudian daun-daunnya, dan yang paling dicari orang adalah bunga dan buah. Nah, wes gak apa-apa. Aku kalau bisa aku dadi oyot, tak dadi oyot gak masalah. Gitu ya. Jadi bahwa Anda menyebut atau tidak itu soal kejujuranmu sendiri, bukan soal saya. Jadi tak menghadapi soal siap menghadapi. Mungkin beberapa tahun lagi Anda mengalami sesuatu yang paling Anda tidak siap sekarang. Maka siapkan diri sekarang. Gak apa-apa. Urip menunggu maka nyun sewu terakhir bagian ya. Tolong temukan segala macam yang dikasih Allah itu sebagai pelajaran, sebagai ilmu. Misalnya, Anda harus temukan, misalnya gini. Kalau ada Khulafaur Rasyidin, Anda itu jenisnya jenis Abu Bakar, apa Umar, apa Utsman, apa Ali. Temukan dirimu. Kalau Anda adalah seorang Ali dengan karakter Ali, dengan dimensi Ali, dengan titik berat Ali, tapi manajemenmu Abu Bakar, kamu tidak efektif. Kamu tidak akan bisa mencapai. Demikian juga kamu itu seorang Abu Bakar yang penuh kesabaran, penuh kelapangan, tapi kelakuanmu umat. Kok ketabrak-tabrak gak karu-karuan, kok gak siap. Kan gitu. Jadi temukan siapa dirimu. Termasuk itu bisa diambil dari apa aja. Nabi-nabi awakmu jenis Musa, tarodo Ayub, tarodo Sulaiman, dan itu sudah gak cocok lah. Nemen lah Nabi Ayub ya untuk pede. Ngerti maksud saya Mas ya? Nah, temukan dirimu itu bisa dari wayang, bisa dari Pandhawa 5. Anda itu cenderungnya Puntadewa, Arjuna, Bima, Arjuna, Nakula, Pasadewa. Apa bisa ini? Apa Sengkuni? Sebenarnya Sunan Kalijaga itu 2 orang. Karena yang menciptakan juga dia. Sunan Kalijaga itu Semar dan Wisanggeni. Orang yang selalu ada di pusat masalah. Orang yang selalu mengatasi keadaan.
itu Semar, itu Sunan Kalijogo. Jadi nek kowe maca Semar itu ya Sunan Kalijogo kuwi kan. Dia sedang menggambarkan dirinya sendiri dan merepresentasikan fungsi sosial, fungsi sejarah dan karakternya di masa depan. Ya, kalau Anda ingin tahu Sunan Kalijogo Semar itu, maka dia samarkan dia yang gagah perkasa itu dengan bentuk yang sangat buruk karena dia juga seorang akar, dia juga seorang oyot, ya. Jadi gak ketok gantenge dituturno elek. Gitu. Nah, Anda temukan lagi misalnya, Anda ini tipe wong sahadat, tipe wong sholat, tipe wong zakat, tipe wong poso, tipe wong kaji. Anda temukan. Nek orang sahadat itu pokoknya senengane sumbar tok. Wong guru. Takbir. Tidak buruk, tetapi dia harus bekerja sama dengan orang sholat. Orang sholat itu orang yang setia kepada ritme, setia kepada manajemen, perawat yang baik, yaitu memelihara, rajin, punya disiplin itu sholat. Jadi Anda jenis yang mana? Nah, Anda seorang inovator, belum tentu Anda mampu menjalani karakter sholat. Kalau zakat, orang yang tidak bisa dimiliki oleh dunia, karena dia juga tidak memiliki dunia amat-amat, maka dia enteng-enteng aja ngasih, itu zakat. Itu ibarat kambing yang tidak mungkin seekor kambing meminum susunya sendiri karena akan merepotkan tulang punggungnya. Gak bisa bayang aku pedus susunya sendiri itu karena mekuh kalau ini. Jadi kalau nanti gue ya itu ojo rumah samu kayak mutok itu kayak orang akeh. Sebagian dari uang kita itu milik orang kaya. Syukur Anda sadari semuanya milik Allah, maka berapa yang kamu kasih kepada orang lain untuk kebaikan orang lain, jangan hanya pakai ukuran 2,5% saja, karena itu kan regulasi mainstream. Tapi kan Anda boleh meningkatkannya dengan inisiatif pribadi. Jadi setelah zakat ada sedekah. Nah, nek pajak kan nggak seneng bayar pajak. Konsep apa? Kasih konsep sebagai diniati sebagai sedekah orang negara, mulai dibanding pemangko. Bayar pajak, niki kula niati sedekah orang negara. Orang pajaknya nggak peduli mau sedekah mau sunting duit kan gitu ya. Nah, terus orang puasa. Ini menurut saya yang paling penting dari 5 itu menurut kalau saya, karena saya jenis puasa itu. Gitu loh. Aku masih kepincrut kaya apa aku wani nolak. Sebab kepincrutku karo apa wae selain Allah karo Kanjeng Nabi gak iso ngalahno cintaku sing sejati. Duit piro ae, jabatan apa ae, aku dengan enteng untuk mentidakkan kalau itu tidak sesuai dengan Lauhul Mahfuz. Lha wis. Lah Lauhul Mahfuz ya apa? Ya didoleki. Dikira-kira gitu loh. Terus nek angel temen ya ditakokno temenan istighfar kan gitu. Lah apa urip gak cocok karo Lauhul Mahfuz? Mosok kon nek urip ya di Lauhul Mahfuz sudah tertulis di situ anunya. Dan kita harus cari, makanya bendino nek wiritan ya Mahfuz. Lauk. Kira-kira itu ya. Nah, haji ini juga orang yang banyak orang Indonesia itu bermata haji. Senengane perayaan. Senengane itu pokoknya kloro kondone kloro. Peduli korban Gunung Kelut. Guys panduk peduli kok kondo-kondo sih. Sekolah unggul, gurung mulai sekolah, terus ana paklan sekolah unggulan. Nerbitno buku bestseller, gurung terbit lho wis bestseller. Jadi ada mabuk situasional, ada mabuk permanen, ya, termasuk ini tadi mabuk permanen. Kalau jelas buku ini gurung terbit, bestseller itu tidak mungkin ditulis di bukunya tuh aslinya. Bestseller itu pasti ditulis di luar buku itu, karena objeknya adalah buku itu. Mosok ono pitik kluruk nganggo papan aku kluruk lho. Iya Mas ya. Itu aja jawaban saya daripada Anda sibuk mikirin presiden. Karena menurut Kiai Haji Ahmad Muzamil di dalam situasi mabuk orang tidak mengerti siapa yang harus jadi apa kan gitu kan. Nah, jadi Anda tidak usah mikirin itu juga bapak-bapak lah. Cuman harus siap, nah ibu orang gak setuju, nemen, jembek nemen, gak seneng nemen ya kan harus siap. Dan kita hidup itu memang harus siap dengan ujian-ujian Allah.
gitu lah. Ya gak apa-apa, ayo salah konang wis gitu. Ojo keliru lakoni itu ganti. Ya aku ki wong menturo rek ya ono glotok-glotok ki wong urip gak glotok-glotok ki ya lakon apa rek lakon. Suwe lakon apa? Suwe ora laku dek lakon tolong. Itu salangan terus satu jarake. CE pada bulan gak dianggap pengajian, nanti JTV yang repot. Pengajian kok gitu, kemudian telepon kalau penonton kok pengajian kok ono kadang-kadang ono cucu ono apa terus dari JTV lah ini semua pengajian mau menaik gelembing ya Cak Nun kiai kok gitu jadi Cak Nun sinten sing kiai menurut Cak Nun lah ini kiai wong bingung presisi kecil lagi sudah bingung, maka Anda di sini punya keluasan, punya kelincahan, jadi masa depan akan takut di tanganmu. Dan saya menyambung tadi, saya tak oke bisa menora soal fanatik kan? menora judul yang gue tegas tadi tak cak ngomong ngajak gue Mahfud gitu. Pak Non. Ojo salah Mahmud ya. Tapi saya jujur ya sudah beli. Oh, salah. Nah, jadi kurang marah. Tak jauh dari pohon. Itu logika kalau konvensional, buah tidak jauh jatuhnya dari pohonnya. Padahal kalau orang futurolog, pohon itu menyesuaikan diri dengan buah yang akan jatuh dari duit ini mesake anakku kok ndak darani dhewe sing salah padahal wis kok itu kan. Duitnya punya kewaspadaan melihat masa depan. Oh anakku kok menggoyang duit. Balas. Lampu-lampu tinggal di zoom. Saya respon sedikit tapi saya lekukkan lagi tadi karena belum selesai. Menurut saya kalau tadi ngomong fanatisme itu sangat perlu, tapi pada posisi yang tepat. Sekarang terhadap apa, terhadap sesuatu posisi, terhadap apa fanatisme tersebut. Karena menurut saya tidak ada yang tidak penting. Fanatisme ya sangat penting, apa namanya, toleransi ya sangat penting. Semua penting kalau asal tempat yang tepat. Kalau saya ngasih contoh, misalnya saya fanatis pada sebuah konsep, misalnya gini, saya fanatis pada sebuah konsep bahwa aku kira akeh ngerti nih bangane ngerti nih, aku fanatik banget itu. Dan saya melihat segala sesuatu itu etis, apa adanya. Nah orang paham ya orang paham. Pernah ada kejadian begini, yang ini tadi terulang lagi. Nanti saya ceritakan detailnya. Apa, Cok pernah ngomong-ngomong begini mungkin mulai kejadian dan saya komentar kepada Gus Atok, itu apa teman dolan saya dari Boyolali. Saya ngomong, ternyata ini ya ampun. Saya sepi ya, saya ngomong gitu tuh. Terus dia ngagak tertawa. Saat dunia ini percaya tak non-sekti, saya percaya ini main kowe. Karena saya memang tidak punya konsep itu, orang paham. Sedikit itu dan seterusnya. Ya aku tekan saya dulu, orang percaya tak non-sekti. Ya karena, tapi saya nggak apa-apa ngomong begitu karena apa buahnya sudah diantisipasi oleh pohon bakal ngomong seperti itu. Balas. Oke, salah satunya seperti itu tadi. Ketika saya ngomong puasa, saya pengen bercerita sebuah penelitian yang saya baca belum lama. Sebuah penelitian yang saya sambungkan ke tadi itu, ke apa namanya, ke anak muda bergejolak tadi. Dengan pengalamannya dia akan pasti menumbuhkan caranya menghadapi dunia. Nah ini ada penelitian begini.
ada anak-anak kecil yang diawasi selama 40 tahun. Jadi mereka mengumpulkan anak kecil itu yang dari IQ-nya sangat tinggi sampai yang biasa-biasa. Itu diamati, dia berhasil kenapa sih kalau dia jadi orang sukses, kenapa sih? Apakah karena IQ-nya, apakah karena rajinnya, apakah karena apa, diawasi semua. Dan itu tidak ketemu ada hubungannya sama IQ waktu itu. Terus kemudian setelah 40 tahun diteliti, akhirnya terlihat satu garis agak yang kelihatan lebih konsisten daripada yang lain. Jadi dilihat anaknya, anak yang mampu delayed gratification kalau bahasa Inggrisnya, kalau bahasa Indonesia itu gratification itu kepuasan, lego, kenikmatan, kesenangan. Delay itu artinya menunda. Anak kecil yang punya kemampuan menunda kesenangannya, itu kan kesempatan berhasilnya jauh lebih tinggi daripada anak yang pengen cepet-cepet puas. Jadi misalnya gini, gue gelem 50.000 saiki apa 100.000 minggu depan, misalnya gitu. Ada yang langsung ngambil 50.000, ada yang berani menunggu 1 minggu untuk mendapatkan 100.000. Nah itu dari penelitian itu terlihat bahwa anak yang berani menunda kesenangannya itu punya kesempatan untuk berhasil yang lebih besar. Nah ini salah satu proses dalam manusia. Ketika teenager itu tadi, dia bagaimana mengolah pengalamannya untuk bisa bersikap terhadap keadaan itu tadi. Berani nggak dia berpuasa kalau konsep Islam? Nah, Cak Nun kan sudah ngomong betapa beraninya berpuasa. Dan saya tidak menemukan pada Cak Nun konsep delayed gratification. Kalau Cak Nun itu konsepnya delayed gratification, yang ditunda, gila loh. Cuma di delay gratification, delayed gratification. Ini apa? Bodohnya kapan ya kira-kira? Ya paling itu sebuah pohon yang mengharapkan bodohnya pada anaknya kan. Jadi gue ya isi nek ra ngono iki. Tapi kan untuk menyenangkan orang tua ya tak apa-apa. Misalnya seperti itu. Nah, jadi proses kalau mungkin saya agak meloncat sedikit. Seperti yang dikatakan, ini Cak Nun punya konsep seperti ini tanpa penelitian loh. Dia setahun mungkin ya nek meneliti, diam-diam meneliti ya. Nah, setahu saya kan Cak Nun kan malas moco. Ini nggak baik dicontoh itu. Untung saya bisa melihat kekurangan itu dan saya bukan deh jadi. Ketika kecil saya dicekoi buku karuan akeh. Jadi saya yo gelem tuh wong ketemu bapak jarang naik tangan mau buku. Iya. Jadi maksudnya seperti itu. Misalnya saya karena tadi nyangkut ke wayang, saya mendengar sebuah konsep. Kalau di Pandawa itu namanya apa? Barata ya. Keluarga Barata. Keluarga Barata itu singkatan. Aku lali jeneng itu bahasa Sanskerta. Barata. Ba itu artinya bagaimana kamu menyerap informasi dengan semua indera menghadapi yang tadi itu, menghadapi pemimpin berganti, menghadapi memabukkan apa dan seterusnya. Bagaimana dia menyerap informasi itu Ba. Ra itu bagaimana dia bisa menemukan tone-nya, dia bisa menemukan presisi dari informasi tersebut. Dan Ta itu bagaimana dia bisa menemukan ritme dari informasi tersebut. Jadi kalau konsepnya Dewa yang bagaimana dia bisa menemukan dirinya adalah ketika dia bisa memanfaatkan katalis, dia bisa memanfaatkan pengalaman dalam hidupnya dan menemukan tuning informasi untuk berkaca kepada dirinya dan menemukan ritme dalam perjalanan hidupnya. Jadi kayak musik. Nah kalau ritmenya, temponya mainnya beda-beda, nggak jadi harmoni. Kalau tune-nya tidak tepat, dia juga tidak menjadi musik yang indah. Kalau mereka tidak saling mendengarkan satu sama yang lain, tidak akan bisa bertoleransi. Jadi terhadap dirinya sendiri yang punya banyak komponen ini, Barata adalah setahu saya sebuah kondisi di mana dia bisa menyerap dan menikmati dunia pada tuning presisi dan pada ritme yang tepat. Nah gitu. Jadi nyambung ke kue tadi itu, misalnya nyambung ke kue.
itu jadi nganu gitu apa ngomben saya paham sih saya. tapi ini jadi pintu saya untuk apa namanya untuk sharing sesuatu. Saya membaca tentang Yahudi, kok mereka itu bangkit besar gitu ya. Wong pinter akeh Yahudi. Sing untuk apa jenenge Nobel akeh sak itu Yahudi. Tapi apa ya sing beda ya? Bagaimana saya mencari apa sih sebenarnya? Saya meneliti sampai ketika mereka hamil piye, apa yang mereka makan apa dan seterusnya. Tapi yang satu yang pengen saya sharing adalah bagaimana mereka menghadapi sesuatu yang kita sebut sebagai kegagalan. Kalau kita melihat kegagalan adalah keberhasilan yang tidak terjadi, tertunda piye, tidak terjadi jangan. Gila, terus pengecut gitu. Kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Kegagalan adalah keberhasilan yang tak terjadi. Setelah itu coba lagi jantan gitu apa? Nah, kalau orang Yahudi tidak pernah melihat kegagalan. Kegagalan mencapai tujuan adalah keberhasilan mendapatkan pintu ilmu. Paham maksudnya? Dia tidak melihat kegagalan. Yang dia lihat adalah, oh aku ada kesempatan untuk mendapatkan ilmu yang kurang pas nih. Tuningnya kurang presisi nih. Ritmenya kurang pas ini. Jadi dalam perjalanan beliau tidak pernah mengalami kegagalan. Yang ada adalah pintu ilmu. Bayangkan kalau kita fanatik terhadap sudut pandang itu. Sudut pandang bahwa kita tidak pernah mengalami kegagalan. Yang ada adalah kesempatan Tuhan mengajari kita dengan kegagalan. Karena setiap perjalanan hidup ini mengalami kegagalan. Arep ngomongnya celak bisa. Arep melaku apa sebenarnya ngesot bisa, tiba-tiba bisa. Arep rapi menderita sih jomblonya sebenarnya ya. Itu sebuah proses. Saya rodok, kalau saya pribadi agak itu apa namanya, rodok ora pas kalau kata-kata yang seolah-olah mengelus tapi tidak membangkitkan apa namanya api di dalam tubuh. Koyo kalimat-kalimat itu aja. Kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Kegagalan adalah keberhasilan yang tak terjadi. Tapi itu kesempatanmu mendapatkan ilmu. Kan itunya yang jangan sampai hilang. Badai pasti berlalu. Lali. Hari yang cerah itu ya pasti berlalu. Masa hari cerah terus? Siang akan berganti, malam akan berganti dengan pagi. Gue ya wengi meneh. Ojo mimpi terang terus loh. Tapi kekuatan kita menghadapi pergolakan itu. Pada malam kita punya ada kesempatan untuk merenung. Pada siang kita ada kesempatan untuk mengalami. Mengalami tanpa merenung tidak akan menjadi ilmu. Hanya merenung tidak akan punya bahan apa yang direnungkan tanpa mengalami. Dan semua proses itu mungkin saya belok sedikit ke mencari jati diri tersebut. Jati diri itu bukan konsep sendiri. Itu rodok absurd juga kalau kamu nanya jati dirimu kepada orang lain. Iya toh? Kalau kamu dikasih tahu, saya kasih tahu jati dirinya, ya saya kasih tahu jati diri saya, bukan jati diri Anda. Kan misalnya gitu. Tapi mungkin yang bisa kita pelajari adalah beberapa konsep-konsep yang mungkin bisa menjadi Anda refleksikan pada diri Anda. Bisa pas, bisa enggak. Tapi ngumpulin konsep-konsep kan menarik juga untuk dicoba-coba. Karena kita sudah tahu tadi bahwa kalau mencoba gagal pun bukan gagal loh, itu pelajaran loh. Kan gitu. Dulu saya pernah bercerita tentang kalau Jawa membaginya sebenarnya 16, tapi saya ceritanya menjadi 4 layer dalam diri manusia itu. Yang paling luar, saya biasa menyebutnya intelektual. Intelektual itu paling luar. Karena intelektual ini sangat banyak kamu pakai untuk membela dirimu sendiri. Sangat bisa untuk memanipulasi. Sangat bisa ini. Kan yang intelektual ini kamu serap dari luar. Paham ya? Intelektual itu yang paling luar. Di dalam intelektual ada di lapis yang paling dalam lagi, lebih ke dalam lagi yang saya menyebutnya sebagai identitas. Sesuatu yang kita serap ketika kita tumbuh. Islam itu identitas. Anda lahir tidak tahu Islam, ya kan? Lahir sebagai manusia belum paham Islam, tapi ketika tumbuh Anda belajar dan Anda menyerap itu sebagai identitasmu. Itu bukan diri loh itu.
itu jalan menuju diri, identitas. Ada identitasnya macam-macam, manusia identitasnya PNS, ada identitasnya aku adalah seorang kapiten, misalnya gitu. Itu identitas yang kita serap sepanjang hidup. Nah di dalam identitas itu ada yang namanya personalitas. Kita lahir mendapatkan tanpa kita punya usul. Maksudnya rambutnya keriting, raine ganteng, raine elek. Nah gitu kan nggak bisa kita pilih ketika lahir. Lahir udah ada kayak gitu, itu personalitas. Tapi itu kan bukan diri, itu kendaraan semua. Kalau jujur saya pernah ngomong singkatnya, kalau kamu tidak mengandalkan intelektualitasmu, kamu tahu bahwa itu jalan. Kamu tidak berpegang terlalu fanatik pada identitasmu, dan kamu tahu limitasi dari personalitasmu. Tidak ada yang tersisa kecuali dirimu yang sisa. Kalau kamu mencari tidak tahu apa yang kau cari, satu-satunya jalan adalah proses eliminasi. Paham ya maksudnya? Ini bukan. Sisanya adalah yang iya. Makanya setahu saya itu terjemahan dari salah satu manifestasi terjemahan dari la ilaha illallah. Bukan. Sampai yang tersisa kecuali Allah. Mungkin itu bisa terjemahan. Sebelum Pak Muzamil dan Bapak lain menjawab, saya nambahin soal jati diri itu sebenarnya pertama adalah kewaspadaan Anda terhadap kata, karena kata jati diri ini sudah diresmikan menjadi salah satu kosakata yang primer dari kehidupan manusia modern. Terus jati diri itu terus diartikan sedemikian rupa kampungannya KTP. Jadi dirimu sapa, aku seminggu ini lahir begini, anak tak iki, aku mau begini, jati diri. Itu menurut Sabran bukan jati diri. Kalau jati diri itu diri yang sejati ya. Nah kalau diri yang sejati itu bukan identitas sosialmu, bukan kedudukanmu, bukan kemampuanmu, bukan. Nah sebenarnya jangan juga terlalu fanatik amat terhadap kata jati diri sebagai kata, tapi hormatilah dan tempuhlah sebagai kejujuran mencari yang kelak kita menyebutnya diri sejati itu. Yang Sabran merumuskannya, ya kowe iki ya Gusti Allah kuwi dhewe, nek di Gusti Allah terus apa liyane. Itu kalau ya tidak la ilaha illallah itu bukan hanya ya tidak ada sembah kecuali Allah, tidak ada apapun kecuali Allah. Kan tidak ada kemungkinan lain kecuali Allah, kan begitu. Tapi kalau itu Anda renung-renungi terus kok bangga-banggakan kok itu tadi Gusti Allah, kok kan tadi ahli kebatinan terus begini. Maaf ya, Allah tidak urusan. Sabran sudah memberikan contoh terminologi, banyak terminologi yang lain. Misalnya gini, kalau dalam thariqah ada zat, sifat, isim, fi'il, isim, jasad misalnya. Nah, di Ma'iyah, meskipun Anda tidak terikat oleh terminologi saya, di Ma'iyah fi'il tidak termasuk bagian, karena the whole thing itu fi'il. Karena kita ada, dunia ada, Nabi Adam 800.000 tahun yang lalu lahir, dilahirkan oleh Allah. Itu adalah fi'ilnya Allah. Allah adalah maha bekerja, Allah yang maha fa'al ya. Bukan hanya fa'il, tapi al-fa'al. Itu Pak Muzamil tolong jelasin secara nahwu sorofnya, mal farqu baina al-fa'il wal fa'al ya. Ada semacam tekanan yang luar biasa dengan tasdid pada huruf ain itu. Jadi gini Mas, pertama kan Anda mengenali indikator-indikator diri Anda, anaknya Pak ini lahir di sini, itu indikator-indikator. Kemudian Anda mencari lebih dalam lagi ya. Jadi pertama nanti mungkin jasadnya, kemudian Anda akan ketemu isimnya, kemudian ini fi'ilnya semua ya, tidak termasuk bagiannya. Kemudian Anda memahami sifatnya, mengidentifikasi sifatnya ya. Sampai Anda ketemu zatnya, karena ketika kita melihat sifat-sifat yang bermacam-macam pada manusia yang berbeda dengan kita,
sebenarnya zatnya sama. Gitu. Nah disitulah Allah. Jadi sesungguhnya kalau di Ma'iyah ada Sohibu Baiti itu karena untuk terus-menerus melatih bahwa di dalam dirimu itu ada tuan rumah, karena dirimu itu bukan rumahmu. Kamu itu cuman dibikin jadi rumah yang ada tuan rumahnya, dan tuan rumahmu di dalam dirimu itu adalah Allah itu sendiri. Maka ada kita bikin himne Sohibu Baiti dan seterusnya itu. Nah, jadi Anda harus punya penemuan-penemuan dzatiyah, penemuan-penemuan sifatiyah, ada penemuan-penemuan ismiyah atau asma'iyah, terus ada penemuan-penemuan apa jasadiyah. Nah, jasadiyah ini disebut materialisme. Nah, apa ya ini pagi-pagi buta kita ngomong serius sekali karena Anda diucapkan Allah untuk menjadi generasi emas. Anda semuanya, generasi cahaya Anda semuanya. Dan saya aku oyote ya, tak melok moncer dadi wong gak apa-apa. Iya. Itu nanti anakku sing melok dadi wong. Nek dhek setia karo bapak. Gini Mas. Sedikit tambahan soal material. Jadi kalau kita ngomong materialisme itu ojo mek eling gedung-gedung, mobil, duit, enggak. Materialisme itu sudah menjadi bagian yang primer dari jati diri Anda sekarang ini, sehingga terkotori. Jadi bukan hanya Anda punya mobil atau Anda nanti menjadi pejabat, itu bukan itu yang saya maksud materialisme. Itu iya, tapi bukan itu titik beratnya. Yang saya sebut materialisme sebenarnya adalah cara Anda berpikir, cara Anda merasakan hidup. Anda pikir itu misalnya gini, misalnya gula terasa legi, yang materi itu gulanya, leginya itu bukan materi. Leginya itu sebenarnya indikator rohani, benar nggak? Manisnya itu, yang materi itu gulanya, tapi manisnya itu sudah rasa. Itu meskipun masih ada tempelan fisiknya, tempelan materialnya, tapi dia sudah mulai rohani. Nah, orang di dunia modern ini tidak punya kesadaran rohani sebenarnya, sehingga mereka semua melihat rohani pun secara materi. Jadi surga pun, Allah pun, Nabi pun, Quran pun dipahami secara materi. Terbukti kalau mereka bikin acara di kampus, materinya apa? Ya. Padahal yang diomongkan itu semuanya tidak material, semua itu rohani. Ilmu itu rohani. Oh, ilmu kok jasad, ilmu ya rohani. Tentang jasad oke, tapi ilmu itu rohani, kesenian itu rohani. Anda pikir kesenian itu lukisan itu? Bukan, lukisan itu mengantarkan roh yang ada di dalam diri pelukisnya. Bukan warnanya, bukan garisnya, bukan kanvasnya, bukan materinya. Gitu ya? Sama, jadi seorang pelukis itu rohani apa? Pekerja rohani. Tapi tidak seorang pun di dunia, seorang pelukis yang menyadari atau merasa atau mau mengakui bahwa dia itu pekerja rohani. Sekarang kalau yang disebut rohaniawan itu ya ulama, pastor, pendeta, kan gitu kan? Tokoh kebatinan, rohaniawan. Padahal semua orang rohaniawan. Itu jati dirinya itu rohaniawan, semua orang. Kalau Anda tidak bisa menghayati manis, tidak bisa menghayati pahit, karena pahit, manis, kecut, sepet itu rohani sebenarnya. Meskipun Anda merasakannya lewat lidah, lewat materi, tapi dia sendiri Anda. Sabra mungkin bisa bercerita, cahaya ini bukan benda, api itu bukan benda, dia bukan materi. Cahaya ini bukan materi, dia akibat dari sebuah mekanisme, dia akibat dari sebuah harmoni, dia akibat dari sebuah persentuhan atau persambungan atau apapun, akibat dari sebuah komposisi. Gitu ya Mas ya. Jadi mudah-mudahan Anda tidak paham 100%, nggak masalah. Nggak masalah. Karena alat pemahaman dalam diri Anda itu banyak. Ya, banyak. Jadi dan tidak itu ibarat macan Mas. Macan itu gak kok terus lembut kabeh. Kan ono steroid mari ngono usus, setelah itu ada pembagian protein, kalori semua ke seluruh darah dan seterusnya. Jadi Anda mendengarkan diskusi seperti ini, waduh, cenderung biasa aja. Udah dengerin aja. Nanti ada pekerja di dalam diri Anda. Tenang aja. Ada yang bekerja dalam diri Anda. Jangan dipikir Anda sendirian. Anda itu banyak orang di dalam dirimu, banyak makhluk pada dirimu. Benar ya? Cuman Anda
males untuk menyapa makhluk-makhluk itu dan menyadari mereka. Jadi ya Mas ya. Jadi saya doakan Anda akan bisa menemukannya. Jadi Anda sendiri harus menemukannya. Itu yang dimaksud oleh Sabrang tadi itu, bahwa jangan tanya kepada orang lain mengenai jati diri. Oke, saya kembalikan kepada Yus. Akan bagaimana monggo. Saya kira kita puncai tetap dengan leto, baru nanti Pak Muzamil mendoakan. Ya. Jadi Pak Udano mungkin memberikan jawaban. Minimal jawab Pak Muzamil tadi Pak. Mau pindah ke Jogja enggak?